Cerita dimulai dengan seorang cewek bernama Ayase Momo yang lagi berantem bersama pacarnya Takakura Ken. Pacarnya ini ingin minta jatah ke Ayase Momo. Tanpa basa-basi, Ayase langsung menendang si buaya darat itu. Tapi karena ini masih awal, Ayase Momo masih belum mempunyai kekuatannya. Dan langsung ditendang balik oleh pacarnya sampai terpental. Akhirnya hubungan mereka berdua resmi putus. Momo Ayase lalu masuk kelas sambil masih galau karena putus tadi. Temannya menyuruh Ayase untuk tidak memacari buaya darat tadi, karena tidak ada bagus-bagusnya untuk Ayase. Ternyata Ayase sengaja memacari si buaya tadi karena namanya mirip tokoh idola Momo Ayase bernama Takakura Ken. Ayase ingin punya pacar seperti artis Jepang Takakura Ken. Karena itulah dia berambisi untuk mencari pacar di sekolahnya yang mirip banget dengan idolanya tersebut. Ayase lalu keluar kelas untuk mencari angin biar pikirannya tidak stres-stres banget. Di tengah perjalanan, Ayase melihat seorang siswa sedang dilempari kertas oleh siswa lainnya. Karena kasihan, Ayase lalu menolong siswa itu sambil melototi pembuli tadi. Seketika pembuli itu berhenti melempari karena melihat tatapan tajam Ayase Momo. Ayase lalu keluar untuk mencari angin lagi sambil berjalan tidak niat karena masih galau. Ternyata siswa tadi mengikuti Ayase. Menurut siswa itu, Ayase menyukainya karena Ayase menolongnya tadi. Seketika siswa itu tiba-tiba friendly ke Ayase sambil menunjukkan buku tentang cerita UFO. Karena siswa itu cerewet banget, Ayase malah muak mendengarnya karena siswa itu terlalu memaksa membuat topik obrolan. Karena masih emosi gara-gara putus tadi, Ayase sedikit jahat mengatai siswa itu. Seketika siswa itu diam karena terlalu kebablasan membuat topik obrolan. Menurut siswa itu, Ayase adalah teman pertama yang bisa menghargainya. Makanya dia sangat senang bisa ngobrol dengan Ayase. Mendengar ucapan siswa itu, Ayase lalu meminta maaf karena perkataannya tadi sedikit jahat. Ayase memang tidak percaya alien, tapi dia lebih percaya hantu. Siswa itu tiba-tiba bicara cerewet sambil menyangkal hantu itu tidak ada. Dia lebih percaya ke alien. Lalu mereka berdua berantem karena masalah alien dan hantu. Akhirnya mereka berdua membuat taruhan untuk pembuktian. Ayase Momo pergi mencari alien, sedangkan siswa itu pergi mencari hantu. Yo guys lovers, welcome back to Geno Story. Oke guys, kali ini gue bakalan bahas alur cerita anime dan dandan Arch Nenek Turbo Season 1 Part 1. Jadi kalian siapin dulu kopi dan cemilannya, karena cerita ini bakalan panjang. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Yiksu. Lalu scan berganti di rumah sakit Nagi. Ternyata Ayase sudah ada di tempat itu untuk mencari alien disuruh siswa tadi. Meski agak takut, Ayase sedikit berjalan menyusuri rumah sakit itu. Scan berganti di sebuah lorong angker, tempat untuk pembuktian siswa tadi. Sambil tetap video callan dengan Ayase, siswa itu lalu masuk ke dalam lorong itu. Siswa itu melihat langkah kaki berwarna merah. Sambil menyenteri ujung langkah itu, ternyata ada hantu langsung di depan matanya. Siswa itu lalu lari terbirit-birit melihat hantu nenek-nenek tadi. Ternyata hantu itu yokai Nenek Turbo. Namanya juga Nenek Turbo. Dengan larian 100 km per jamnya, ia isi banget nangkep siswa itu. Karena panik, HP siswa tadi tiba-tiba mati. Momo Ayase langsung ingin pergi menyusulnya. Saat mau pergi, tiba-tiba Ayase dikagetkan ada 3 orang aneh di depannya. Orang aneh tersebut langsung mengejarnya sampai Ayase pun berhasil tertangkap. Ternyata 3 orang tadi adalah alien Serpo. Mereka datang dari planet Serpo. Alien tersebut membawa Ayase ke dimensinya
untuk membuat keturunan dengan Ayase. Karena Ayase menolak, alien itu mengontrol gelombang otak Ayase biar terangsang dengan psikokinesis. Tiba-tiba HP Ayase berdering. Lalu alien itu mencoba untuk mengangkatnya. Dan ternyata siswa bersama hantu nenek tadi keluar dari HP Ayase dan langsung menggigit titik salah satu alien tersebut. Ternyata kemampuan Yokai Nenek Turbo bisa teleport dengan HP satu ke HP yang lainnya. Karena siswa itu belum bisa mengendalikan kekuatan yokai itu, dia berhasil diserang balik. Alien itu juga menginginkan pisang siswa itu. Siswa itu menyuruh alien Serpo untuk membebaskan Ayase. Sambil curhat masa lalunya dulu, siswa itu ingin sekali punya teman. Jadi dia pikir alien mau jadi temannya. Sejak SD, dia berteriak ke langit untuk memanggil UFO. Namun sebanyak apapun dia panggil, UFO itu tidak pernah datang. Tidak ada seorang pun yang mengakui keberadaannya. Tapi Mbak Ayase mau melindungi orang culun sepertinya. Siswa itu tidak akan memaafkan siapapun yang menyakiti Mbak Ayase. Demi Mbak Ayase, dia rela jadi monster. Karena masih belum bisa mengendalikan kekuatan Nenek Turbo, alien itu berhasil menjatuhkan siswa tadi dengan mudahnya. Lalu alien tersebut melanjutkan psikokinesisnya ke Ayase Momo. Tiba-tiba Ayase teringat masa lalu bersama neneknya dulu. Neneknya dulu menyuruh Ayase untuk mengeluarkan kekuatan ki-nya lewat tenaga di bawah perut. Lalu membayangkan ki keluar dari ujung kepala. Perlu diingat, yang dimaksud ki dalam anime ini adalah kekuatan tersembunyi dari masing-masing orang, guys. Ayase selalu melakukan apa yang disuruh neneknya. Namun Ayase saat melakukan gerakan itu selalu diejek karena dianggap seperti orang gila. Karena itulah Ayase tidak mau lagi melakukannya. Lalu sekarang Ayase berusaha untuk mencobanya lagi dan berhasil melawan kekuatan alien Serpo. Karena kejadian inilah Ayase Momo berhasil membangkitkan kekuatan espernya. Semenjak itulah Ayase percaya bahwa medium roh yang diceritakan neneknya dulu memang betulan ada. Sambil mengucapkan terima kasih ke neneknya, Ayase lalu menendang alien Serpo sampai terpental jauh. Akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari dimensi alien Serpo. Ayase tiba-tiba diserang oleh Yokai Nenek Turbo. Karena Ayase sudah mempunyai kekuatan esper, dia berhasil melawan balik. Meski Ayase sudah melepas Yokai Nenek Turbo, tapi kutukannya masih menempel di tubuh siswa itu. Ternyata titik siswa itu sudah diambil Nenek Turbo. Selama titik itu di bawah Nenek Turbo, kutukannya tidak akan bisa hilang. Nenek itu menyuruh mereka berdua untuk datang ke terowongan jika mau titiknya kembali. Menurut nenek itu, tempat ini terlalu jauh. Jika di terowongan, nenek itu bisa memakai seluruh kekuatannya. Nenek itu pun lalu pergi. Akhirnya mereka berdua kapok dan saling percaya bahwa alien dan hantu memang benar-benar ada. Karena masih ada kutukan Nenek Turbo, siswa tadi bakal lepas kendali kalau tidak ditahan dengan kekuatan espernya Ayase. Tidak ada pilihan lain, mereka harus kembali ke terowongan dan mengalahkan Nenek Turbo. Siswa itu ingin pergi sendiri dengan nyalinya. Dia tidak mau melibatkan Mbak Ayase lebih jauh lagi. Tiba-tiba Ayase bertanya kepada siswa itu tentang siapa namanya. Ternyata nama siswa itu adalah Takakura Ken, mirip tokoh idola Momo Ayase selama ini, guys. Entah ini takdir atau bukan, Ayase tidak menyangka bisa bertemu pria yang sifatnya mirip banget dengan tokoh idolanya. Tapi Ayase tidak mau mengakuinya. Ayase menyuruh Takakura untuk mengganti namanya menjadi Okarun saja. Di sepanjang ceritanya nanti, siswa tersebut resmi dipanggil Okarun. Hari pun sudah pagi. Mereka berdua membatalkan niatnya untuk ke terowongan karena hantu hanya keluar di waktu malam. Ayase menyuruh Okarun untuk menemui neneknya, karena nenek Ayase sangat paham tentang hantu. Lalu Okarun memutuskan untuk ke rumah Ayase. Saat sudah sampai di depan rumah, Okarun tiba-tiba terbakar. Dengan kekuatan espernya, Ayase melempar Okarun ke selokan air. Ternyata gerbang rumah Ayase dipasangi penghalang kertas.
sehingga yokai apapun tidak akan bisa masuk ke rumahnya. Karena penghalang itu, Okarun juga tidak bisa masuk. Kemudian Ayase mencopot sementara penghalang itu sehingga Okarun bisa masuk. Sambil menahan yokai Okarun dengan espernya, Ayase malah tertawa melihat rambut Okarun bentuknya keribu karena terbakar tadi. Ayase lalu masuk ke rumahnya sambil memanggil neneknya. Ternyata neneknya sedang pergi. Sambil mengucap permisi, Okarun lalu masuk ke rumah Ayase. Saat Ayase mau ganti pakaian, Okarun tidak boleh melihatnya. Ayase menyuruh Okarun untuk menutup pintu sebentar. Tapi Ayase lupa bahwa yokai di tubuh Okarun harus ditahan terus dengan espernya. Dengan terpaksa, Ayase ganti pakaian dengan pintu terbuka sambil Okarun menutup matanya. Ayase lalu meminjami bajunya untuk Okarun. Ayase menyuruh Okarun untuk melihat pisangnya yang katanya sudah diambil nenek Turbo. Okarun lalu melihatnya. Dengan syok hebat, ternyata titik Okarun benar-benar sudah hilang. Okarun lalu panik dan tidak menyangka dia sudah tidak mempunyai pisangnya. Okarun meminta maaf karena sudah menyeret Ayase sejauh ini. Menurutnya setelah masalah ini selesai, Ayase boleh mengabaikan Okarun. Ayase malah sebel dengan Okarun karena seenaknya sendiri menilai seseorang. Yang pasti dia akan membantu Okarun sampai titiknya kembali. Mendengar ucapan Ayase, Okarun menangis sambil menyembunyikan tetesan air matanya. Meskipun sudah menangis, Okarun malah menjahili Ayase dengan berbicara dasar cewek buruk rupa. Akhirnya mereka berdua ribut tidak jelas. Tiba-tiba ada lonceng berbunyi. Ayase curiga yang datang bukan neneknya. Menurut Ayase, bel rumahnya ada dua. Yang satu untuk manusia dan satunya untuk roh jahat. Ayase lupa. Ternyata penghalang kertasnya tidak dipasang lagi di gerbang utama rumahnya. Dengan mengendap-endap, mereka mencoba memasang kembali penghalang itu. Dengan tiba-tibanya, kawasan rumah Ayase sudah dibakari semuanya dengan tembok besar. Dan hidung Ayase dan Okarun mengeluarkan darah. Dan tiba-tiba saja dari langit ada monster besar. Ternyata mereka berdua terjebak di dalam dimensi monster itu. Lalu mereka berdua lari terbirit-birit sampai terpental. Okarun menyuruh Ayase untuk melepaskan penahannya. Okarun mencoba untuk mengendalikan kekuatan nenek Turbo meski sulit. Akhirnya Okarun berhasil mengendalikan kekuatan nenek Turbo. Saat berubah, suara Okarun sedikit berat dari wujud manusianya. Di sini Okarun hampir saja jadi nyamuk, guys. Ternyata kekuatan nenek Turbo yang terkenal dengan kecepatannya itu berhasil membantu Okarun menghindar. Tapi di sini Okarun masih belum bisa mengendalikan kekuatan besar itu untuk waktu yang lama. Tiba-tiba dia berubah lagi ke wujud manusianya. Dengan kekuatan espernya, Ayase menarik Okarun yang hampir saja kena injak monster itu. Lalu Ayase berhasil tertangkap oleh alien sumo. Tapi bukannya tertangkap, ini semua memang rencana Ayase. Dia mencoba menuntun alien sumo itu supaya masuk perangkap kertas penghalang yang dibuat Ayase. Akhirnya rencana tersebut berhasil dan membuat alien sumo tadi terbakar. Lalu mereka berdua berhasil keluar dari dimensi alien tadi sambil berpelukan. Di sini Okarun ganti gaya rambut yang lebih keren. Tapi Ayase lebih suka rambut keribonya tadi. Karena kelelahan, Ayase tiba-tiba pingsan, sehingga membuat kekuatan Okarun lepas kendali. Tiba-tiba nenek Ayase pulang. Di sini kita diperlihatkan pertarungan antara nenek Turbo melawan nenek muda Ayase. Dengan kepintarannya, nenek Ayase membuat lingkaran, sehingga jika nenek Turbo keluar, dia akan terbakar. Lalu nenek Ayase sedikit bersenang-senang dengan nenek Turbo. Nenek Turbo memperingati, jika membunuhnya, pria ini akan mati juga. Tapi nenek Ayase tidak peduli. Menurutnya, siapapun pria yang menggoda cucunya, dia tidak segan untuk membunuh. Tiba-tiba scan pun berganti saat Momo Ayase sudah bangun dari tidurnya. Dia mencari keberadaan Okarun yang sebelumnya ia tinggal pingsan. Ayase bertanya kepada neneknya di mana temannya berada.
Nenek itu memberitahu Ayase bahwa temannya saat ini berada di kuil. Karena khawatir dengan keadaan Okarun, Ayase lalu berlari menuju kuil rumahnya. Ayase merasa bersalah dengan Okarun. Dia mengingat saat Okarun ingin sekali mempunyai teman. Sambil berlari, Ayase minta maaf kepada Okarun jika sampai terjadi apa-apa. Saat Ayase membuka pintu kuil, ternyata Okarun malah makan dengan nikmat. Sambil marah, Ayase malah memukul pintu kuil. Dia bersyukur ternyata Okarun baik-baik saja. Menurut nenek Ayase, kutukannya tidak akan aktif jika Okarun di dalam kuil. Ternyata nenek Ayase bernama Nenek Seiko. Meski udah jadi nenek-nenek, dia masih awet muda, guys. Ayase lalu bercerita tentang pisangnya Okarun yang telah diambil Nenek Turbo dan bercerita tentang kebangkitan kekuatan espernya. Nenek Seiko bercerita tentang siapa itu Nenek Turbo. Dulu yokai itu kenal dengan kecepatan lari 100 km per jamnya. Nenek Seiko dulu pernah sesekali ke terowongan angker tersebut. Tapi dia tidak bisa mendekatinya karena energinya terlalu besar. Nenek Seiko menyuruh Ayase untuk tidak mengusiknya. Lupakan Okarun dan kembali ke keseharianmu. Tapi Ayase tidak pernah menyesal membantu Okarun. Ayase tetap akan menolong Okarun meski lawannya seorang yokai sekalipun. Nenek Seiko malah tertawa karena menurutnya Ayase sepertinya suka dengan Okarun. Nenek Seiko menyuruh Ayase untuk main kejar-kejaran dengan Nenek Turbo. Karena Nenek Turbo sangat pede dengan kecepatan turbonya. Jadi jika dipancing seperti itu, Nenek Turbo pasti mau meladeni Ayase. Menurut Nenek Seiko, yokai itu harus dipancing keluar di sana tanpa terperangkap. Kalau bisa menariknya keluar dari wilayahnya, Nenek Turbo akan melemah, dan Ayase pasti bisa mengalahkannya. Nenek Seiko juga tidak bisa membantu, karena dia juga mempunyai wilayah untuk kekuatannya. Sama seperti Nenek Turbo, jika Nenek Seiko keluar dari wilayahnya, dia akan melemah. Menurut Nenek Seiko, setiap daerah punya dewanya masing-masing. Tinggal main kandang atau main tandang. Itulah rencana satu-satunya untuk mengalahkan Nenek Turbo. Nenek Seiko menyuruh Okarun mulai sekarang untuk latihan, supaya bisa lari dari kejaran Nenek Turbo. Okarun berhasil menggendong Ayase di saat memakai kutukannya untuk lari. Nenek Seiko menyuruh Okarun untuk melakukan push up, sit up, back up, dan squat 100 kali. Lalu kekuatan espernya Ayase harus dinaikkan levelnya dari yang sekarang. Hari pun mulai pagi. Mereka berdua terpaksa libur sekolah sendiri karena untuk latihan melawan Nenek Turbo. Singkat cerita, mereka berdua sudah berlatih keras. Ayase berhasil mengendalikan kutukan Okarun dengan kulitnya sehingga dia tidak perlu lagi mengangkat tangannya untuk Okarun. Akhirnya, hari pun mulai malam. Mereka berdua akan berangkat menuju terowongan untuk melawan Nenek Turbo. Nenek Seiko memakaikan baju anti yokai kepada Okarun dan Ayase. Dia menyuruh Ayase untuk hati-hati dan harus pulang dengan selamat. Akhirnya mereka berdua berangkat naik kereta api biar staminanya tidak terkuras. Ayase tidak akan memaafkan Nenek Turbo karena sudah melukai nenek tersayangnya. Ayase malah melepas baju pelindung yokai itu. Menurutnya baju itu terlalu ribet. Menurut Ayase, baju tempur cewek gaul itu harus modis. Akhirnya mereka berdua sampai di markas Nenek Turbo. Mereka lalu masuk terowongan tersebut. Lalu tiba-tiba Nenek Turbo muncul dengan kepala yang sangat besar. Nenek itu menutup tempat lari mereka berdua. Okarun mencoba memakai kekuatan Nenek Turbonya, tapi seketika kekuatan itu hilang. Ternyata titik Okarun sudah dikembalikan. Makanya Okarun tidak bisa memakai kekuatan Nenek Turbo, guys. Lalu Nenek Turbo mencoba melahap mereka berdua. Tapi dengan cepat, Ayase mengajak Nenek Turbo untuk lomba lari. Merasa diremehkan, nenek itu menyetujui tawaran Ayase. Dengan pedenya, Nenek Turbo tidak akan kalah jika harus lomba lari. Ayase mengatakan lomba itu tidak ada garis finish. Lomba ini cuma main kejar-kejaran sampai targetnya tertangkap.
Sebelum lari, Ayase menyuruh Nenek Turbo supaya menghitung sampai 10 menit, baru boleh mengejarnya. Kalau Nenek Turbo melanggar, Ayase akan menjebarkan kalau legenda Nenek Turbo itu ampas. Nenek itu pun menyetujui aturan Ayase. Tanpa basa-basi, mereka berdua akhirnya lari sekencang-kencangnya. Nenek itu mulai menghitung sampai 10 menit. Bukannya menghitung mulai dari detik, nenek itu malah menghitung mulai dari menitnya langsung. Akhirnya waktu sudah 10 menit. Nenek Turbo lalu mengejar mereka berdua. Karena Nenek Turbo curang, akhirnya Ayase tertangkap. Okarun mencoba menolong Ayase. Dia memberanikan diri untuk menggigit teteh Nenek Turbo. Nenek itu tidak bisa mengeluarkan tenaganya karena baju pemberian Nenek Seiko tadi. Karena tidak ada pilihan lain, nenek itu memutuskan masuki tubuh Okarun, lalu merusak baju Okarun. Karena Nenek Turbo sudah masuk ke dalam tubuh Okarun, Ayase memakai kekuatan espernya untuk menyegel kekuatan Nenek Turbo. Seketika yokai bau reksa muncul. Nenek Turbo menyuruh yokai bau reksa untuk menghabisi mereka berdua. Akhirnya mereka berdua main kejar-kejaran dengan yokai bau reksa yang bentuknya seperti kepiting tersebut. Okarun memutuskan untuk memakai kekuatan Nenek Turbo untuk lari. Karena terlalu cepat dan berat, Okarun tidak bisa berbelok dan lompat dari ketinggian. Untungnya Okarun memakai gaya helikopternya supaya jatuhnya tidak parah-parah banget. Ternyata yokai bau reksa mengikuti mereka berdua sampai di dalam perkotaan. Mereka berdua bermain kejar-kejaran lagi sampai mereka sampai di tempat pemandian air panas. Ayase lalu membuka penyimpanan berisi banyak air panas tersebut, sehingga bergerak mengenai kepiting itu. Akhirnya, kepiting itu tidak bisa bergerak karena kepanasan. Dari area jauh, mereka berdua melihat ada segerombolan orang mendekati mereka. Ternyata Nenek Turbo meminjam kekuatan roh di kuburan dekat kota Sono. Mereka lalu lari lagi dikejar para roh itu. Ayase lalu terjatuh. Akhirnya mereka berdua berhasil terkepung. Ayase menyuruh Okarun untuk menggunakan kekuatan yokai untuk terakhir kali sebelum tidak bisa digunakan lagi. Lalu Okarun memakai kekuatan Nenek Turbo untuk lari keluar kota Sono sambil dikejar-kejar kepiting dan gerombolan roh tadi. Ayase tidak sengaja melepas segel Nenek Turbo, sehingga Nenek Turbo berhasil keluar dari tubuh Okarun. Nenek Turbo lalu bergabung dengan bau reksa, sehingga membuat tubuhnya menjadi lebih besar. Karena ada kereta lewat, Ayase dengan cerdiknya memakai kekuatan espernya untuk memegang kereta itu. Akhirnya mereka berdua berhasil lari dengan menaiki atap kereta. Nenek Turbo sangat marah dan mencoba mengejar mereka. Namun karena kecepatan kereta itu 120 km, Nenek Turbo tidak bisa mengejarnya. Karena dia cuma bisa lari 100 km saja. Selisih 20 km guys. Ternyata Nenek Turbo sudah keluar dari kawasannya. Dia sekarang sudah berada di kawasan kota Kamigwe, milik Nenek Seiko. Seketika Nenek Turbo meledak dan mengeluarkan semua roh perempuan di dalam tubuhnya. Lalu Nenek Seiko mengajak Ayase dan Okarun untuk berdoa di terowongan Nenek Turbo. Ternyata banyak gadis seumuran Ayase yang dianiaya, dimutilasi, dan dibuang di area terowongan itu. Nenek Turbo selalu muncul di tempat roh para gadis yang mati secara tidak wajar itu. Ternyata Nenek Turbo berkeliling untuk menghibur para gadis yang tidak bisa ke alam bakanya. Akhirnya mereka bertiga pulang ke rumah. Tampak di rumah tersebut Ayase dan neneknya lagi berantem karena makanan. Nenek Seiko menyuruh Okarun untuk memperlihatkan titiknya betulan balik atau belum. Karena tidak mau memperlihatkannya, Okarun lalu dikejar Nenek Seiko sampai kena mental. Hari pun sudah larut malam. Lalu Okarun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Akhirnya arc Nenek Turbo selesai. Oke guys, untuk arc selanjutnya kalian bisa tonton di part 2. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Shinobyo Jiraiwa Owaru.